pada malam yang dingin, ada seorang gadis bernama Susune yang ditarik keluar ke rumah sama ayahnya karena dia nggak tahan lihat Susune. Dia berharap Susune nggak pernah lahir dan berniat ninggalin Susune di sana semalaman. Tapi beberapa menit kemudian, kakaknya Jinta keluar dan mencoba membebaskan Susune. Namun dia kaget banget karena Susune nggak ada di sana. Jinta langsung lari keliling desa buat cari Susune dan akhirnya dia nemuin Susune lagi nyebrang jembatan buat ninggalin desa. Jinta buru-buru mendekati Susune dan minta maaf karena nggak bisa melindungi Susune dari perlakuan buruk ayah mereka. Soalnya dia bakal kena masalah kalau coba melindungi Susune. Jadi, ceritanya ada Susune yang lahir dengan mata iblis. Nah, ini zaman Jepang kuno. Jadi orang-orang langsung menganggap dia anak terkutuk dan diperlakukan kayak nggak ada harganya gitu. Susune mikir kalau dia nggak mungkin bisa hidup normal dengan mata kayak gitu. Jadi dia bilang ke Jinta, biar dia pulang aja tanpa dia. Jinta berdiri sebentar, mikir apa yang harus dia lakuin. Dan akhirnya dia mutusin kalau dia sayang sama adiknya lebih dari keluarganya yang lain. Jadi dia pegang tangan Susune dan mengajak dia kabur bareng. Mereka lari dari rumah mereka, tapi di luar masih hujan dan mulai dingin banget. Mereka nggak punya tempat buat berlindung, jadi Jinta bawa Susune ke sisa-sisa bangunan tua. Kedua orang itu saling mendekat untuk menjaga tubuh tetap hangat. Susune sudah tertidur dan Jinta hampir pingsan juga. Tapi sebelum itu terjadi, dia melihat ada seorang pria mendekat dan ngomong sesuatu tentang mau bawa mereka pergi. Pas Jinta bangun, dia sadar kalau dia sedang digendong sama pria itu, sementara Susune jalan di sampingnya. Pria itu kelihatan lega banget melihat Jinta akhirnya bangun, jadi dia menurunkan Jinta, dan mereka lanjut jalan sampai tiba di desa pria itu. Desa itu kebanyakan dihuni oleh pandai besi yang jago bikin katana. Jadi semua orang lagi sibuk kerja keras sekarang. Pria itu membawa Jinta dan Susune ke rumahnya. Dan begitu dia membuka pintu, putrinya langsung berlari menyambutnya. Dia senang melihat ayahnya pulang, tapi dia juga penasaran dengan dua anak yang berdiri di belakang ayahnya. Jadi, pria itu bilang ke putrinya kalau Jinta dan Susune akan tinggal bersama mereka mulai sekarang. Dia tanya ke putrinya, apakah dia oke dengan itu? Dan ternyata dia senang banget, karena itu artinya dia punya teman baru buat main bareng. Dia mendekati Jinta dan memperkenalkan dirinya sebagai Shirayuki, dan dia berharap mereka bertiga bisa akur mulai sekarang. Malam itu, Jinta susah tidur, jadi Motoharu tanya apakah ada yang salah. Motoharu lagi bersihin pedangnya, terus Jinta nanya apakah dia seorang samurai. Tapi Motoharu bilang kalau sebenarnya dia seorang penjaga, jadi tugasnya menjaga orang dan tempat penting biar aman. Setelah itu, Jinta dan Susune gabung sama Shirayuki dan Chitose di pinggir sungai. Pas perjalanan pulang, Jinta nanya tentang ibunya Shirayuki, yang bantu dia dan Susune bisa tinggal di desa. Shirayuki jelasin kalau Chitose itu seorang Itsukihime kayak gadis dewa api gitu. Dan cuma bisa dilihat sama kepala desa dan suaminya, Motoharu, yang jadi penjaga dia. Besoknya, Jinta latihan sama Motoharu, tapi dia masih pemula dalam ilmu pedang. Dia dengan mudah dijatuhkan tanpa Motoharu berkeringat sedikit pun. Motoharu bilang ke Jinta kalau dia masih punya jalan panjang. Tapi kalau terus berlatih, suatu hari pasti bisa jadi ahli. Tahun-tahun berlalu, dan Jinta sekarang jadi penjaga baru untuk gadis kuil. Jadi dia ikut rapat bareng semua pejabat desa dan gadis kuil itu. Gadis kuilnya tersembunyi di balik tirai. Jadi nggak ada yang bisa lihat langsung, dan pas rapat dimulai, dia memuji Jinta atas kemampuan hebatnya membasmi iblis. Jinta bilang dia hanya melakukan tugasnya untuk menjaga desa tetap aman. Dan iblis terakhir yang dia temui mencoba menyamar jadi manusia buat menyelinap ke desa. Salah satu pejabat mulai gugup saat Jinta bilang begitu. Dan yang lainnya nanya apakah dia tahu kenapa ada iblis yang mau nyelinap masuk desa. Salah satu pejabat kasih ide mungkin iblis itu ngejar Miko. Karena ada legenda kalau iblis makan hati Miko, dia bakal jadi abadi. Tapi bisa juga iblis itu ngejar pedang Nyara yang sakral. Pedang ini udah diwariskan turun-temurun sama para Miko.
Dan penting banget, jadi masuk akal kalau iblis pengen dapetin itu. Salah satu pejabat bilang kalau pedang nyarai ini dibikin sama salah satu pandai besi terbaik yang pernah ada. Dan katanya benda itu punya kekuatan mistis. Kalau benar-benar ada iblis yang mengincar pedang nyarai, bisa-bisa seluruh desa dalam bahaya, makanya kepala desa bilang semua orang harus tetap waspada. Tapi Kiyomasa bilang nggak usah khawatir, karena dia dan Jinta yang jaga gadis kuilnya. Tapi dia sendiri merasa Jinta nggak cocok buat tugas ini. Jinta dan Kiyomasa hampir aja bertengkar. Tapi kepala desa dan gadis kuil menyuruh mereka diam. Rapatnya udah selesai, jadi semua orang keluar dari kuil kecuali Jinta, karena tugasnya menjaga gadis kuil. Setelah mereka ditinggal, gadis kuil keluar dari kamarnya, dan ternyata dia adalah Shirayuki. Jinta nanya ke dia, ngapain dia keluar karena seorang gadis kuil seharusnya nggak boleh gampang terlihat begitu aja. Tapi, dia dan Jinta kan udah temenan lama banget. Jadi dia ngerasa nggak perlu pakai formalitas. Dia bilang kalau Susune juga ada di situ. Tapi kuil ini seharusnya nggak boleh dimasukin orang biasa. Jadi sebenarnya Susune nggak boleh ada di sini. Susune kelihatan nggak berubah sama sekali selama beberapa tahun ini. Dan pas Jinta dan Shirayuki bangunin dia seneng banget bisa ketemu kakaknya lagi. Jinta tuh sibuk banget ngelawan iblis sampai-sampai dia jarang banget ketemu sama Susune. Pas akhirnya mereka ketemu, Jinta senang sih, tapi dia juga negur Susune karena dia nggak boleh datang ke kuil itu. Susune bingung kenapa dia nggak boleh ketemu Shirayuki, padahal Jinta bisa ketemu kapan aja. Tapi, ya aturan tetap aturan, jadi Jinta nyuruh Susune pulang ke rumah aja. Setelah Susune pergi, ada orang lain yang balik lagi ke kuil. Dia punya sesuatu yang penting buat dibicarain sama Shirayuki. Jadi dia minta Jinta buat ngasih mereka privasi. Awalnya, Jinta nggak mau, karena tugasnya kan buat jagain Shirayuki. Untuk selalu ada di sampingnya. Tapi Shirayuki bilang ke dia kalau dia bisa libur hari ini. Akhirnya, Jinta setuju dan pulang ke rumah. Sementara itu, di luar desa, ada dua iblis yang mengincar Susune, karena mata iblisnya. Malam itu, Shirayuki diam-diam keluar dari kuil dan ketemu Jinta karena ada sesuatu yang penting yang mau dia bilang. Sebelumnya, kepala desa datang dan bilang ke dia kalau dia harus fokus punya penerus untuk menggantikannya kalau dia dibunuh oleh para iblis. Memang kedengarannya seram, tapi kepala desa benar. Jadi Shirayuki harus segera menikah. Jadi diputuskan kalau dia akan menikah dengan Kiyomasa. Soalnya Kiyomasa itu anak kepala desa, dan nantinya bakal jadi kepala desa yang baru. Jinta agak bingung gimana dia harus ngerasain tentang kabar ini, dan Suryuki juga nggak senang. Dia jujur aja bilang kalau dia cinta sama Jinta. Dan sebenarnya, dia kabur ke sini buat mengajak Jinta kabur bareng dan mulai hidup baru. Tapi dia tahu kalau Jinta nggak bakal setuju. Jinta udah bersumpah buat melindungi desa ini, dan latihan bertahun-tahun supaya kuat dan bisa menjaga desa ini. Dan Shiryuki juga udah ngucapin sumpah yang sama waktu dia jadi Miko desa ini. Jadi kalau mereka kabur sekarang, itu bakal jadi kayak ngehina semua yang udah mereka perjuangin. Waktu berlalu dan Jinta dipanggil lagi buat rapat. Di situ dia dikasih tahu ada penampakan iblis di hutan. Dia dikasih tugas buat ngalahin iblis itu. Jadi dia siap-siap buat berangkat saat itu juga. Tapi sebelum dia pergi, Kiyomasa menghentikannya. Kiyomasa tahu Jinta pasti udah dengar kabar Shirayuki yang mau nikah sama dia. Jadi dia nggak ngerti kenapa Jinta kelihatan nggak kesal. Jinta bilang nggak ada yang perlu dikesalin. Karena yang paling penting buat dia adalah keselamatan gadis kuil dan desa. Yang anehnya, Kiyomasa bahkan nggak berusaha buat sombong soal mau nikah sama Shirayuki. Dia tahu kalau Jinta jatuh cinta sama Shirayuki, dan Shirayuki juga suka sama Jinta. Jadi rasanya aneh banget kalau dia nikahin Shirayuki. Tapi Jinta udah bikin keputusan, jadi dia ninggalin desa buat nyelesain misinya. Begitu dia sampai di hutan, tiba-tiba Jinta diserang oleh iblis besar. Sebelum mulai bertarung, Jinta nanya ke iblis itu apakah dia sendirian, karena katanya ada dua iblis di sini, dan iblis besar itu bilang kalau temannya ada urusan di desa.
Wah, itu nggak kedengeran bagus. Tapi Jinta harus ngurusin iblis yang satu ini dulu sebelum balik buat hadapi iblis yang kedua. Dia melaju ke depan dengan cepat dan dengan ayunan kuat. Dia berhasil memotong salah satu lengan iblis itu. Tapi, iblisnya tetap menyerang. Jadi dia harus mundur. Iblis itu mengambil tangannya yang terpotong, dan dia sama sekali nggak marah kehilangan tangannya. Dia malah kagum Jinta bisa memotongnya. Sementara itu di desa, Susuna dihadapkan dengan iblis, dan dia benar-benar ketakutan. Iblis itu bilang ke Susune kalau nggak perlu takut karena Susune juga iblis seperti dia. Tapi Susune nggak mau percaya. Iblis itu melihat Susune dan menyadari bahwa cintanya pada Jinta membuatnya nggak bisa jadi iblis sepenuhnya. Dan dia merasa agak tertekan karena Jinta pasti telah menyelimuti Susune dengan cinta dan kasih sayang yang banyak sampai-sampai Susune jadi orang yang baik banget. Susune sayang banget sama Jinta. Jadi pas dengar si iblis memuji Jinta, Susune jadi tenang. Sekarang Susune nggak takut lagi sama iblis itu. Si iblis coba meyakinkan Susune buat pakai kekuatannya untuk bantu dia. Dia bahkan janji nggak akan nyakitin Susune sama sekali. Dan semua orang tahu kalau iblis nggak bisa bohong. Jadi katanya Susune bisa percaya sama dia. Tapi Susune nolak tawaran itu karena ada kemungkinan iblis-iblis itu bisa nyakitin Jinta. Si iblis cewek nggak bisa menyangkal hal itu. Jadi dia coba cara lain buat meyakinkan Susune dan nunjukin dia sebuah penglihatan. Jadi, dalam penglihatan mereka, Suryuki terlihat lagi siap-siap di kuil buat foto dari belakang. Dan ngelihat ini bikin Susune jadi nggak enak. Bukan karena fotonya, tapi karena yang ngambil foto bukan Jinta. Susune nanya ke si iblis apakah yang dia lihat itu beneran. Dan iblis itu jelasin kalau dia punya kemampuan buat lihat masa depan. Dia juga bisa kasih lihat penglihatan masa depan ke orang lain, ya kayak yang Susune barusan lihat. Tapi kalau Susune masih nggak percaya, dia siap buat mengajak Susune ke kuil sekarang juga, biar lihat langsung. Sementara itu, Jinta masih bertarung sama iblis gede. Tapi sebelum lanjut, dia pengen tahu kenapa sih para iblis ini nyerang manusia. Jadi si iblis ini bilang kalau itu memang tujuan hidupnya. Iblis itu sebenarnya nggak harus bunuh manusia. Tapi setiap iblis punya tujuan yang harus mereka penuhi. Nah, sekarang tugas si iblis kekar ini adalah mengganggu Jinta. Si kekar punya kekuatan asimilasi. Jadi dia bisa dapat kemampuan dari iblis lain dengan cara makan mereka. Bahkan dia bisa ubah tubuhnya sesuka hati. Jinta nggak bisa ragu-ragu di sini. Jadi dia langsung maju buat habisin si kekar sekali dan selamanya. Tapi dia langsung kena. Lengannya dipukul sampai copot. Dan pas Jinta tak coba tebas leher si kekar malah hancurin pedangnya pakai giginya. Menurut gua sih, Jinta seharusnya sudah mati. Tapi di detik terakhir, dia meraih potongan pedangnya yang hancur. Lalu, dia menusukkan pecahan itu ke dalam hati iblis sebelum iblis sempat membalas. Jadi Jinta keluar sebagai pemenang. Si iblis menerima kekalahannya dan sebenarnya cukup senang karena ini berarti dia telah memenuhi tujuannya. Dia menjelaskan bahwa iblis lain yang datang bersamanya punya kemampuan meramal dan dia sudah melihat jauh ke masa depan. Tepatnya 170 tahun ke depan. Dan menurut visinya, iblis terkuat sepanjang masa tinggal di sini. Itulah alasan mereka datang dari awal. Begitu si iblis nyebut ada iblis yang tinggal di desa, Jinta langsung sadar kalau dia pasti ngomongin Susune. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, si iblis bilang mau kasih hadiah buat Jinta sebagai ucapan selamat atas kemenangannya. Tiba-tiba aja, tangan iblis yang udah putus malah ngegenggam kepala Jinta dan encengin sampai dia pingsan. Sementara itu di kuil, Kiyomasa ada di atas Shirayuki. Dia cuma butuh bikin anak sama Shirayuki, jadi dia pengen cepet-cepet berasin semuanya. Apalagi Jinta lagi pergi tugas. Ini waktu yang pas. Kalau Jinta ada di sana, dia harus duduk di luar sambil dengar suara Shirayuki bertepuk tangan, dan Kiyomasa merasa bersalah soal ini. Tapi sebelum ada yang sempat terjadi, gadis iblis itu mendobrak tirai biar Susune bisa lihat ada apa. Dan dia benar-benar hancur. Di saat yang sama, Jinta bangun di hutan.
dan entah gimana, tangannya yang hilang udah kembali. Tapi dia nggak punya waktu buat mikirin itu, karena Susune mungkin dalam bahaya. Jadi dia langsung lari balik ke desa. Sementara itu, Susune masih mencoba ngerti apa yang baru aja dia lihat. Rasanya nggak tahan lihat Jinta jatuh cinta sama Shirayuki. Tapi Susune rela nerima itu selama Jinta bahagia. Dia bahkan berhenti tumbuh dewasa, biar nggak mengganggu hubungan Jinta dan Shirayuki. Tapi sekarang dia tahu kalau Shuriyuki mau nikah sama cowok lain. Ini udah jadi hal terakhir yang bikin Susune meledak dan gak bisa tahan lagi. Dia benar-benar kesal banget karena Shuriyuki ngehianatin cinta Jinta. Dan setelah beberapa kata-kata yang menggoda dari si cewek iblis, Susune mutusin buat bunuh dia. Tiba-tiba kekuatan iblisnya bangkit, dan satu ruangan penuh sama asap hitam pas Susune berubah jadi bentuk dewasa. Kiyomasa langsung ambil pedang legendaris dan coba nyerang Susune. Tapi si cewek iblis langsung bikin dia pingsan sebelum bisa berbuat apa-apa. Terus dia bawa tubuh Kiyomasa keluar soalnya ada sesuatu yang mau dia lakuin. Meninggalkan Shirayuki sendirian dengan Susune. Gak lama, Jinta datang ke kuil dan Shirayuki masih hidup, jadi dia langsung lari ke pelukannya. Tapi sedetik kemudian, kepala Shirayuki dipenggal sama Susune. Jinta langsung shock dan gak bisa bergerak karena kaget, dan tiba-tiba Susune muncul di belakangnya sambil pegang kepala Shirayuki. Jinta nanya ke Susune, kenapa dia melakukan hal itu? Terus Susune mulai cerita semua tentang Shirayuki yang mau nikah sama orang lain. Tapi Jinta sebenarnya udah tahu soal itu, dan meskipun dia belum tahu, itu gak kasih Susune hak buat bunuh Shirayuki. Jinta sadar kalau Susune yang dia kenal udah gak ada lagi. Dengan Shirayuki yang sudah meninggal, Jinta nggak punya apa-apa lagi selain kebencian. Tangan iblisnya mulai menyatu dengan tubuhnya, mengubah Jinta, dan sekarang dia melihat Susune dengan tatapan benci. Susune nggak ngerti kenapa Jinta kelihatan sangat membencinya, padahal dia cuma berusaha bikin Jinta senang. Dia jadi berpikir kalau Jinta akan meninggalkannya seperti orang lain, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya. Tapi, saat dia menusuk perut Jinta, dia sadar kalau itu hampir nggak melukainya, dan Jinta malah meninju tubuhnya sampai berlubang. Susune berhasil selamat dari pukulan itu. Jadi, Jinta berusaha untuk mengalahkan dia. Tapi, di detik terakhir, gadis iblis itu melompat dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Susune. Dia bilang ke Susune untuk pergi dari sana selagi ada kesempatan. Jadi Susune mulai berjalan pergi. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Jinta kalau dia nggak punya apa-apa lagi di dunia ini. Jadi berapapun tahun yang dibutuhkan, dia bakal pastikan untuk menghancurkan semuanya. Dan di hari terakhir, dia bakal kembali untuk menghabisi Jinta karena